Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Zat yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, yang memberikan kepada kita semua selaku hambanya beragam nikmat, berbagai berkah, kekuatan, kesanggupan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan selaku umatnya kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari yaumil akhir atau di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah, khatib mengajak khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada segenap jamaah Jum'ah, marilah kita senantiasa melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha sekuat tenaga, berusaha semampu yang kita bisa lakukan untuk melaksanakan, untuk istiqomah dalam menjalankan semua perintahnya. Dan pada saat yang sama juga kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghindari, untuk bisa menjauhi dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin berbicara tentang menyambut awal tahun dengan bekal. Seperti kita ketahui bahwa Jumat ini, kalau kita melihatnya dari tahun Masehi atau Al-Masihiyah, maka ini adalah Jumat yang pertama dari bulan Januari tahun 2023. Karena di Jumat kemarin kita masih berada di penghujung tahun 2022. Karena itu minggu ini adalah minggu pertama kita menyongsong, kita menyambut tahun baru. Terlepas dari apapun perayaan yang dilakukan oleh umat manusia terhadap datangnya tahun baru, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagi kita sebagai umat Islam bagaimana kita mengisi penyambutan tahun baru tersebut, baik tahun baru Masihiyah maupun Qamariyah atau Hijriyah. Intinya adalah bagaimana awal waktu, awal tahun kita isi dengan hal-hal yang baik. Dan tentu saja sebagai hamba Allah yang kita yakin bahwa dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya salah satu dar dari daroin, bahwa dunia ini hanya salah satu rumah, hanya salah satu negara dari dua negara, dari dua rumah, daroin, darud dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Maka umat Islam atau kita sebagai umat Islam yang pasti yakin, karena kalau umat Islam tidak yakin terhadap hari akhir, maka dia tidak mengimani, tidak memiliki rukun iman. Maka kalau kita punya rukun iman, kita mengimani hari akhir, maka tentu saja yang kita lakukan adalah membuat atau mempersiapkan bekal dalam rangka menyambut hari akhir nanti. Maka awal tahun kita niatkan, kita motivasi diri kita sendiri atau masing-masing dari diri kita, syukur-syukur bisa mengajak orang lain, minimal lingkungan keluarga dan kepada yang lebih luas, untuk mempersiapkan segala sesuatunya selama 11 bulan ke depan. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut atau dalam rangka menjadikan kita punya bekal yang cukup untuk nanti sampai kepada hari akhir. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, ayat yang tadi khatib baca di surat Al-Mulk, tepatnya ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada dua kata yang ingin saya garis bawahi pada dua ayat ini, ya. Pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Bahwa Allah, ya, yang memiliki kerajaan ini, alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya adalah kerajaan langit dan kerajaan bumi dan langit, ya, menjadikan al-mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai liyabluwakum. Yablu dengan yu'adzibu itu berbeda. Ya. Kalau kata bendanya atau nounnya adalah yablu adalah al-bala. Yu'adzib al-azab. Jadi al-bala dengan al-azab, dua hal yang berbeda. Kalau al-bala, bala yablu, balaan, itu artinya ujian, menguji. Tapi kalau yu'adzibu bukan lagi menguji, tapi menyiksa, memberikan azab, memberikan siksaan. Nah, Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu liyabluwakum, untuk menguji. Nah, ujian dari Allah baik dalam kehidupan kita ataupun nanti dalam kematian kita, ya terutama yang kita sedang hadapi adalah kehidupan. Bentuknya bisa beragam. Ada kalanya kita atau seorang hamba diuji oleh Allah dengan musibah, dengan kesulitan hidup. Itu yang mungkin banyak yang kita alami atau yang banyak kita pahami. Kita selalu memaknai ujian itu kalau kita sedang mendapatkan kesulitan. Saya yakin tiap orang dari diri kita mengakui pada saat kita sulit, pada saat kita sedang menghadapi musibah, kita mengatakan, saya sedang diuji oleh Allah. Saya kira umumnya manusia seperti itu, dimanapun. Ya. Mungkin tingkat atau kadar yang berbeda-beda. Tapi secara umum, orang ketika diberikan kesulitan, diberikan musibah, ya, dalam hidupnya, maka dia mengatakan, inilah ujian. Tetapi sesungguhnya, ujian bukan hanya dalam bentuk kesulitan hidup. Ujian dari Allah yang disebut al-bala itu juga termasuk kenikmatan yang kita peroleh. Bagi orang Islam yang sedang mendapatkan kemudahan hidup, kemudahan rizki, diberikan harta kekayaan yang melimpah, atau jabatan yang tinggi, atau usahanya yang lancar, sesungguhnya itu juga merupakan ujian. Ya. Nabi Sulaiman sendiri mengatakan, ya, kita tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah Nabi yang luar biasa, punya kemampuan yang sangat tinggi, ya, punya kekuasaan, menguasai binatang dan lain sebagainya, harta kekayaan melimpah. Dia mengatakan itu adalah ujian dari Allah. Ya. Maka kenikmatan yang kita peroleh dari Allah juga merupakan ujian. Ujian yang berbentuk kenikmatan tentu berbeda dengan ujian yang berbentuk kesulitan, terutama dalam cara menyikapinya. Kalau dalam kesulitan kita mungkin, atau yang paling umum, kita menghadapi ujian dengan kesabaran. Ya. Kita ditimpa musibah, mungkin kita merasa begitu sulit hidup kita, maka kita diminta bersabar. Nah, kalau sebaliknya kita diberikan kelonggaran, diberikan kemudahan, kelancaran dalam berbagai hal, maka sikap terhadap ujian itu adalah apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau justru kita kufur. Ya. Tidak sedikit orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, alih-alih dia bersyukur, tapi justru dia kufur. Ya. Di masa lalu, ya kita tahulah beberapa contoh, ya, sahabat, misalnya Karun atau yang lain-lain, ya, yang diberikan kekayaan tapi justru dia menjadi kafir. Kufur itu artinya mengingkari nikmat dari Allah. Kenapa disebut mengingkari? Karena setelah dia mendapatkan kekayaan, setelah dia mendapatkan kemudahan dalam usaha, dalam jabatan dan sebagainya, dia merasa bahwa ini adalah hasil usaha saya. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Itu tandanya orang kufur.
Sehingga ketika dia mendapatkan berbagai kemudahan, kenikmatan, maka dia lupa kepada Allah. Maka lupa sejatinya siapa yang memberikan kemudahan-kemudahan itu. Itulah kufur. Maka ujian ya terhadap yang diberikan kenikmatan adalah kalau tidak tahan maka dia akan menjadi orang yang kufur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itu yang pertama dari ayat yang pertama dari surah Al-Mulk. Kemudian selanjutnya kata yang kedua adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang menjadi kata kuncinya, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian, kata Allah, siapa di antara kita manusia, orang-orang muslim, hamba Allah, yang ahsanu amala, yang perbuatannya terbaik, yang amalnya lebih baik. Artinya apa? Diberikan ujian oleh Allah berbentuk kenikmatan, dia bersyukur. Dia kemudian banyak bersedekah. Sebagai implementasi dari rasa syukurnya, ya, syukur secara spiritual, dia tetap rajin beribadah. Ya. Jadi orang yang sudah diberikan kenikmatan, dia tetap rajin ibadahnya. Sekaligus juga sedekahnya. Ya. Nah kalau kemudian dia tidak lolos, ya, dia akan lupa dengan semua ibadah. Kemudian kalau ujiannya yang berbentuk kesulitan, dia sabar, dia tetap beribadah, dia tidak kemudian menyalahkan kenapa saya tetap miskin yang lain kaya, kemudian sampai menyalahkan Allah, naudzubillah, tapi dia tetap sabar. Itu berarti ahsanu amala, maka itulah sebaik-baiknya amal daripada manusia. Maka dalam rangka menyambut awal tahun ini kita sudah persiapkan, itulah bahwa kita yang akan kita lakukan menjadi ahsanu amala, menjadi yang terbaik. Ada satu rumusan mahfuzat, sebuah kata-kata mutiara. Ada yang menyebut juga ini dari Nabi, tapi ada yang menyebut ini dari para ulama. Tapi kata-kata itu luar biasa, mengatakan man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Rabih, beruntung. Wa man kana yaumuhu sawaan min amsihi, atau ada redaksi lain mithla amsihi, barang siapa yang hari ini sama saja dengan yang kemarin, fahuwa khasir, maka dia adalah rugi. Nah rumusan itu menegaskan kita sama saja dengan kemarin itu dianggapnya rugi. Kenapa sama kok dianggapnya rugi? Bukankah kalau lebih baik, kalau lebih buruk baru rugi? Tapi tidak, sama saja dengan yang kemarin itu dianggapnya rugi, dan itu masuk akal. Cobalah kita misalnya dalam bisnis, dalam dagang. Ya. Kalau yang minggu ini dengan minggu kemarin keuntungannya sama saja, itu sebetulnya rugi. Kenapa rugi? Karena kita sudah mengeluarkan tenaga, sudah mengeluarkan biaya, dan lain sebagainya kita kerahkan, tapi ternyata tidak ada peningkatan, stuck di situ, sama dengan yang kemarin, berarti kita rugi. Sama juga dengan amal perbuatan kita. Dan yang paling parah adalah yang rumusan yang ketiga, wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dalam redaksi lain, fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia dilaknat atau dia celaka. Nah ini rumusan ini berlangsung bisa menjadi cocok untuk setiap individu dari kita, bahkan cocok juga untuk sebuah masyarakat, untuk sebuah bangsa. Kalau bangsa ini lebih buruk dari yang kemarin, maka siap-siap saja akan menjadi bangsa yang celaka. Tapi kalau lebih baik, maka akan beruntung. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada sebuah hadis yang sangat populer di antara kita atau di kalangan umat Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qatamalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafau bih aw waladin shalihin yad'u lah. Kalau seorang ibnu Adam itu artinya manusia meninggal, maka in qata amaluh, semua amalnya terputus, in qata illa min salasin, kecuali dari 3 hal, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang pahalanya mengalir. Ini dalam rangka menuju ahsanu amala, perbuatan yang terbaik.
maka kita bisa mencicil dengan sedekah jariyah. Kita bisa menyimpan dengan sedekah jariyah. Kita deposito amal kita dengan sedekah jariyah karena pahalanya mengalir. Kita menyumbang ke masjid, kita menyumbang kepada tempat-tempat yang dipakai untuk umum, itu pahalanya akan terus mengalir. Bahkan kalau kita sudah meninggal, dia akan tetap mengalir. Jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Jaro, mengalir, lari, sedekah. Bukan amal ya. Jangan salah nyebut amal jariyah, tapi sedekah jariyah. Dalam hadisnya sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafau bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu apapun bentuknya, kita ajarkan orang lain, ya, itu juga akan menjadi amalan atau akan menjadi pahala yang mengalir kepada kita. Punya ilmu apapun, tidak mesti ilmu agama, ilmu apapun, ekonomi dan sebagainya, kita ajarkan kepada orang lain, kita tidak pelit kalau ada orang yang bertanya tentang ilmu itu, maka itu akan memberikan pahala yang mengalir. Dan terakhir adalah menjadi walad soleh yang yad'ulah, anak yang soleh yang selalu berdoa, ya, kepada minimal kepada kedua orang tuanya. Nah, itu adalah rumusan dalam rangka kita menjadi orang yang siap, ya, dengan bekal hidup kita di dunia, sehingga menjadi orang yang ahsanu amala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang siap dan menjadi pelaku dari amalan atau yang amalan-amalan yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.